Haleluya, glory. Haleluya. Kita sedang merenungi hari-hari kita yang sudah berlalu. Dan pada saat hari ini, waktu yang indah ini Tuhan berikan bagi kita untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Karena Dialah Tuhan, Sang Agung kita. Dialah yang memberi segala sesuatu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita perlukan. Karena Dia adalah Yesus Sang Pengasih, mengasihi mempelai wanitanya, mengasihi setiap orang yang percaya kepadanya, yang selalu bertekun dan selalu respect kepada Kristus. Haleluya. Karena kita tahu setiap kita, setiap detik kita mengingat Kristus, sehingga Dia pun memberikan sinar, yaitu sinar kemuliaan daripada surga, yaitu sinar yang tidak berkesudahan. Haleluya, glory. Dan kita tahu bahwa ini adalah terbitnya matahari. Ini adalah terbitnya matahari, dan kuasa pengubahan itu ada di dalam Allah, ada di dalam Kristus. Kita tahu bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan bumi ini sangat gelap gulita dan tidak berbentuk. Haleluya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu Dia berfirman, jadilah terang, maka terang jadi. Amin. Haleluya. Jadilah terang, maka terang jadi. Ada suatu kegembiraan di dalam Allah dan di bumi ini, sehingga Dia menerbitkan terang ke atas bumi ini untuk menyinari semua apa yang sudah diletakkan atau dibuat di tanah tersebut, yaitu setiap benih membawa jenisnya masing-masing. Haleluya. Sehingga tanpa matahari, maka semua benih yang ada dalam tanah tidak akan bertumbuh. Tetapi kita tahu bahwa ketika sang terang itu datang untuk menyinari bumi ini, maka semua benih yang ada dalam tanah itu akan tumbuh pada waktunya. Haleluya. Hal yang sama kita tahu bahwa Kristus mati hanya untuk kita. Dia mati hanya untuk kita. Dia bangkit hanya untuk kita. Dia disalibkan hanya untuk kita. Dia bangkit dari antara orang mati, yaitu matahari tersebut telah terbit pada pagi hari. Haleluya. Pada minggu pagi tersebut adalah terbitnya matahari, anak manusia, yang bangkit dari antara orang mati, untuk membawa pesan, untuk membawa kabar yang baik, untuk membawa kabar gembira bagi umat manusia. Haleluya, glory. Semua bertepuk tangan, baik pun pohon, baik pun segala burung, dan umat manusia sedang bergembira dan bersuka cita karena Sang Penebus telah bangkit dari antara orang mati. Tujuannya apa? Seperti yang kita nyanyikan tadi, sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan di mana Yesus Kristus berada, kita pun berada di sana. Haleluya. Aku berada di dalam kamu dan kamu berada di dalam aku. Haleluya. Itulah sebabnya kita selalu memperjuangkan, mempertahankan firman di setiap detik tanpa ada henti-hentinya. Karena tanpa firman, maka kita semua tidak akan berarti. Hanya firmanlah yang bisa membawa kita, hanya rohlah yang bisa membawa kita kepada kehidupan yang kekal yang sempurna itu. Kehidupan yang tidak berkesudahan, yaitu kehidupan yang kekal, di mana Yerusalem yang baru kan turun dari surga bagi tempat setiap orang yang percaya sudah disediakan oleh Kristus. Itulah rencananya, programnya yang sangat indah bagi setiap zaman, sampai pada hari kedatangan yang kedua. Tujuannya adalah supaya tidak satu pun dari antara orang-orang yang sudah ditentukan dan dipilih sebelum dasar dunia ada hilang. Tetapi Dia sudah menentukan dan Dia sudah menulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah bahwa setiap nama yang sudah dituliskan di sana akan genap terpanggil, akan tergenap diubahkan, akan tergenap dibangkitkan pada hari kedatangan Kristus yang kedua. Haleluya. Itulah sebabnya Dia berkata, aku tidak akan pernah membiarkan kamu sebagai anak yatim piatu. Pastikan bahwa kamu adalah anakku, dan aku adalah Bapa kamu.
Haleluya. Glory, itulah sebabnya dia menderita, dianiaya. Itulah sebabnya dia diolok-olok dan dianiaya, sehingga dia pun meneteskan air mata, ya, sehingga semua orang pun tidak pernah mengakui bahwa dia adalah anak Allah yang hidup. Tetapi kita tahu, ya, bahwa iman yang ada di dalam Abraham, Ishak dan Yakub sampai pada akhir zaman ini, iman yang ada di dalam Kristus, yakin dan percaya bahwa dialah Sang Juru Selamat yang menghapus dosa dunia ini. Dan dunia ini pun akan digantikan menjadi dunia yang baru. Eden yang lama akan dipulihkan, akan digantikan menjadi Eden yang baru. Itulah sebabnya aku akan memulihkan kembali. Karena kita tahu bahwa setan semuanya, ya, setan, iblis, semuanya akan dibakar bersama pengikut-pengikutnya. Itulah sebabnya lakukan yang baik. Dan kitab Kejadian sampai Wahyu, percayalah kepada setiap firman apa yang diucapkan oleh Allah. Karena setiap firman adalah berasal daripada rasul dan nabi. Mereka adalah penyambung lidah Allah yang menyampaikan kabar gembira, yang menyampaikan pesan kepada setiap orang yang mau melakukannya. Haleluya. Glory. Baik, mari kita pada pembahasan kita pada waktu yang indah ini. Dan subjek kita pada pagi hari ini adalah terbitnya matahari, yang dimaksudkan adalah dan juga termasuk kuasa pengubahan, ya, yang dimiliki oleh Allah sendiri, yang dimiliki oleh Kristus sendiri. Karena kita tahu Yohanes 1 berkata demikian, dan Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman adalah Allah. Haleluya. Dan firman menjadi daging dan tinggal di antara kita. Dia bangkit dari antara orang mati. Di dalam dirinya ada kuasa pengubahan. Mari kita buka kitab kita. Dan ini juga berbicara tentang Paskah, ya, supaya kita benar-benar tahu, dan kita sudah tahu sebenarnya apa itu Paskah. Karena firman selalu mengajar kita. Firman pada musimnya selalu mengajar kita. Haleluya. Wahyu 1:14 dan 15. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Kita lihat. Dan kita melihat ada, ya, dikatakan di sana, kepala dari rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah. Yang kedua, dan matanya bagaikan nyala api. Yang ketiga, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara dalam perapian. Yang keempat, suaranya bagaikan desau air bah. Mari kita berdoa. Bapa kami terkasih dalam surga, inilah Tuhan firman-Mu sedang kami bacakan. Kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu akan mengajar kami dan memimpin kami pada waktu yang indah ini, Bapa yang baik. Kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau selalu mengarahkan kami kepada seluruh firman-Mu yang Kau janjikan Tuhan pada akhir zaman ini. Pemulihan akan terjadi, dan pemulihan di akhir zaman ini Tuhan sedang berlangsung. Terima kasih Bapa di surga. Teguhkan hati kami Tuhan, sebagaimana perempuan itu, yaitu Ruth, menemukan hatinya dan mengambil tindakan yang real Tuhan, bahwa dia berkata, aku ikut. Dia mengambil keputusan itu Tuhan, bahwa dia akan berjumpa dengan Ishak tuannya. Bapa yang baik, biarlah Engkau Tuhan memberikan waktu demi waktu pengajaran yang lebih lagi, pengetahuan yang lebih lagi Tuhan, yaitu pengetahuan akan firman-Mu. Biarlah kami bertumbuh Tuhan dari iman sampai kasih akan saudara-saudara. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga tidak lupa dengan keluarga-keluarga kami yang seiman dengan kami. Biarlah kami menyatu dalam kasih-Mu, seperti tali Tuhan yang tidak ada putusnya Tuhan, yaitu
tali kasih yang kau berikan bagi kami. Bila kami sambil mendoakan Tuhan, bila yang sakit dan yang lemah Tuhan, bila kau menguatkannya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tahu Tuhan bahwa Kau juru selamat kami yang bangkit dari antara orang mati dan terlahir daripada seorang perempuan Tuhan, yaitu perempuan yang lugu, perempuan Maria Tuhan, yang mengandung, di mana dia mengandung kehidupan, yaitu anak Allah yang hidup. Terima kasih Bapak, rencana dan program yang sangat indah bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Bapak, biarlah Engkau Tuhan menerima segala permohonan dan doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk. Kita bergerak cepat dan kita akan cepat menangkap. Ya, Bang dikatakan firman di sini. Dan kenapa dikatakan di Wahyu 1:14 kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Dia adalah seorang hakim. Allah sudah memberikan kepada anak sebagai hakim untuk menghakimi bumi ini, untuk menghakimi dunia ini. Semua bumi akan dihakimi. Itulah sebabnya saya katakan tadi, bumi ini akan diganti menjadi Yerusalem yang baru. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Kristus akan pernah berlalu. Amen. Itulah sebabnya dia sang hakim. Karena tidak ada seorang hakim kalau tidak memiliki rambut yang putih bagaikan bulu yang putih metah. Dia adalah seorang hakim. Haleluya. Dan matanya bagaikan nyala api. Kenapa dikatakan bahwa matanya bagaikan nyala api? Karena dia sudah diubahkan dari tubuh teofani, dari tubuh bumi ini, ya, dari tubuh jasmani menjadi tubuh teofani. Haleluya. Dan kita melihat bahwa tidak ada lagi tetesan air mata terdapat di dalam Kristus. Dan tidak pernah lagi mata yang seperti dia miliki ketika dia berada di muka bumi. Sebagai seorang manusia, ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya, ketika dia bersama-sama dengan orang-orang, ketika dia memberitakan firman, ketika dia memberikan 5.000 orang makan. Bukan seperti itu lagi yang dia miliki. Dan matanya, ya, bagaikan nyala api yang sanggup menjelajah bumi. Tidak ada yang bisa bersembunyi di hadapannya. Dia melihat semuanya. Apa yang Allah ciptakan yang ada di muka bumi ini. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi baik ke dalam laut, ke bawah tanah. Tidak ada seorang pun. Sebab mata Kristus, ya, sudah bagaikan nyala api. Dan tidak ada lagi yang pernah akan datang bahwa setetes air mata menetes dari mata Kristus. Haleluya. Dan kakinya bagaikan tembaga. Kita tahu bahwa apa arti tembaga. Tembaga adalah perlambang penghakiman. Dia menginjakkan kakinya, satu di laut dan satu di darat. Tidak ada yang boleh bergerak, semua diam. Sehingga kakinya pun sudah tidak ada lagi yang berlumuran darah. Seperti yang dibawakan ketika dia berada di bumi ini. Ketika dia disalibkan. Ya, digantung di kayu salib. Tidak ada lagi yang seperti itu. Haleluya. Kakinya sudah menjadi seperti sang hakim yang memiliki, ya, yang memiliki kerajaan sebagai hakim atas bumi ini. Haleluya. Suaranya bagaikan desau air bah. Kenapa dikatakan suaranya bagaikan desau air bah? Karena setiap orang percaya sudah datang kepadanya ketika bangkit dari antara orang mati. Ketika dia bangkit dari antara orang mati, semua orang percaya yang ada dalam kubur, mereka bangkit bersama-sama. Dan mereka bersama-sama dengan Kristus.
dan mereka ada di dalam Firdaus. Kenapa dikatakan suaranya? Bahwa semua suara orang percaya sudah menyatu dengan suara Kristus. Sehingga suaranya pun bagaikan desa Aubah. Haleluya. Glory. Dan kita lihat dulu kita sudah pernah bahas ini tentang Markus 16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. A2. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Dan dikatakan di Roma 8 ayat 11, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Dan Wahyu 1 ayat 17 mengatakan, ketika aku melihat dia tersungkur aku di depannya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ayat 14, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kita lihat, penghakiman sudah diberikan kepada Kristus, sang anak tersebut. Haleluya. Dia bisa mengubahkan hidupnya, mengubahkan dirinya, karena kuasa pengubahan ada di dalam dia. Jadi segala sesuatu sesuai dengan pikirannya akan benar-benar nyata. Akan benar-benar nyata di hadapan rasul dan nabi dan semua umat Kristen. Dan semua umat manusia. Haleluya. Inilah yang dilihat oleh Yohanes. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Kenapa dikatakan yang awal dan yang akhir? Berarti dia yang tidak berkesudahan. Yang awal dan yang akhir berarti dia adalah Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Dia adalah Allah. Dia adalah firman yang telah menjadi daging. Karena dia adalah awal dan dialah yang akhir. Kalau ada timbul persoalan, siapakah yang tidak berawal? Siapakah yang awal? Adalah dia sendiri. Siapakah yang tidak berkesudahan? Adalah dia sendiri. Dan yang hidup aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Itulah dia bangkit dari antara orang mati. Dan dia tidak akan pernah mati lagi. Haleluya. Kenapa? Karena dia adalah Allah sendiri. Dia adalah Tuhan sendiri. Haleluya. Dan kita lihat dulu di 1 Tesalonika 5:21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Apa yang baik sesungguhnya adalah firman. Roh adalah kehidupan. Ujilah segala sesuatu. Apa yang harus diuji? Kalau memang perbuatan dan perilaku manusia tidak sesuai dengan firman Tuhan, berarti tidak ada yang baik di dalam dirinya. Ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik.
Kalau sudah dipegang yang baik, ia adalah firman Tuhan dan roh ada di dalam dia, ya, berarti dia bisa diuji. Haleluya. Firmanlah yang menguji hidup kita. Firmanlah yang mengeroksi hidup kita. Ya. Dikoreksi hidup kita. Apakah sesuai dengan firman Tuhan? Kalau tidak, berarti tidak ada yang baik di dalam hidupnya. Haleluya. Supaya bisa dipercaya setiap orang, berarti dia harus memegang yang baik, yaitu firman Tuhan. Peganglah yang baik. Haleluya. Karena kita tahu tidak pernah Allah, ya, tidak pernah Kristus untuk memerintah manusia untuk supaya melakukan yang tidak baik. Selalu yang baik dari awal sampai akhir. Dia selalu berkata, lakukanlah yang baik, peganglah yang baik. Dan lepaskanlah segala yang jahat yang ada di dalam benak, hati dan pikiranmu. Haleluya, supaya kau hidup. Dan kita baca dulu di Matius dan Matius 22 ayat 21 kita sudah sering baca ini. Apa yang berasal dari kaisar itu akan kembali kepada kaisar. Ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Kenapa disinggung ini? Karena ya, Nabi pernah mengatakan demikian. Artinya, kalau memang kita harus pergi ke sesuatu tempat untuk memberitakan Injil, menyampaikan pesan. Ya, kalau ada kewajiban yang diperintahkan oleh pemerintah yang harus kita taati, dan supaya pergi, supaya bisa menyampaikan pesan ke sana dan membawa kabar gembira, lakukan saja. Daripada pesan nggak sampai ke sana. Kenapa? Karena kembali kepada firman. Berikanlah kepada kaisar. Haleluya. Glory. Apa yang berasal dari Allah, berikan kepada Allah. Haleluya. Kita baca dulu di Kejadian 1 ayat 2 dan 3. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kalau kita sudah membaca ini, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berarti belum ada alat penerang ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Masih gelap gulita menutupi samudera raya. Tetapi kita lihat bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan kita membayangkan apakah Allah membiarkan bumi ini menjadi gelap gulita tanpa ada terang, padahal Dia sudah menciptakan. Haleluya. Karena rencana Allah dan programnya Allah akan membiarkan semua yang ada benih di bumi ini, membiarkan semua akan tumbuh dan berkembang. Tetapi sebelum terang itu jadi, belum terang itu ada, maka semua tumbuh-tumbuhan tidak akan dapat tumbuh. Haleluya. Dan ini adalah perlambang bagi setiap orang yang percaya. Kenapa dikatakan ini perlambang? Kalau tidak ada matahari, ya, yaitu Sun, anak manusia,
yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati, dia terbit pada hari pagi minggu itu, maka setiap orang tidak akan bisa terselamatkan. Haleluya. Kalau tidak ada terang, terang adalah anak manusia, terang adalah firman, terang adalah Kristus. Itulah yang menghidupkan kita lewat rohnya. Kalau dia tidak mati, tidak bangkit, maka roh dia tidak akan berikan kepada manusia. Kenapa dikatakan rohlah yang menghidupkan? Haleluya, teranglah yang menghidupkan. Haleluya. Jadi pada saat matahari terbit, ya, ada suatu masa ketika dulu dunia berada dalam kegelapan yang total. Bumi tidak berbentuk dan kosong, dan seluruhnya tertutup oleh air dan berada di sana di dalam gelap, suram, ya. Suasana mendung dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu dia berfirman, jadilah terang, maka terang jadi. Allah mempunyai alasan untuk melakukan hal itu, sebab di bawah air itu terdapat benih-benih yang sudah dia tanam, dan itu harus mendapatkan sinar matahari untuk menghidupkannya. Dan Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dan Matius 28 ayat 6 berkata, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Haleluya. Dan hal yang sama juga di Markus 16 ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu percaya Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Apa ada lagi kegelapan? Apakah ada kesuraman lagi? Haleluya. Tidak ada lagi. Kenapa? Karena Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Karena terang sudah datang. Semua benih-benih ya akan mendapatkan kehangatan dan sinar yang mulia. Sehingga benih pun yang ada di bawah tanah ini sudah mulai tumbuh dengan masing-masing. Haleluya. Glory. Dan mereka bersuka cita. Karena tanpa terang, maka semua benih tidak akan bisa hidup. Maka tanpa terang, yaitu Kristus, maka semua manusia tidak akan bisa hidup. Dialah sang penebus, dialah sang hakim, menghakimi antara orang mati dan orang yang hidup. Haleluya. Jadi itulah terang, dan ada terang mengubah gelap menjadi terang, agar supaya menghasilkan suatu ciptaan, kesukaan, dan kehidupan di atas muka bumi. Haleluya. Kemudian roh Allah, ya, sebagaimana ia melayang-layang di atas, melayang-layang dengan kasih dan perasaan haru pada hari yang besar itu, pada hari pertama dari permulaan ciptaan Allah. Haleluya, yang ada di muka bumi. Matahari terbit dan menyebar sinarnya, dan memisahkan air dari daratan, dan menjadikan suatu atmosfer, ya, di atasnya. Sebab itulah pertama kalinya ia akan mendatangkan sukacita dan kehidupan di bumi dengan, ya, sebutir benih. Itu adalah suatu hal yang sangat besar. Benih. Apakah benih? Adalah anak Allah yang hidup. Itulah Kristus. Itulah benih yang pertama. Haleluya. Yang membawa kabar gembira, yang membawa kabar sukacita. Haleluya. Tetapi kita lihat dulunya itu tidak berbentuk terbitnya matahari, seperti terbitnya matahari pada Paskah pagi itu, pada hari kebangkitan Kristus. Haleluya. Tetapi kita lihat
ketika ya terbitnya matahari, Allah menciptakan alat penerang. Ya, lebih besar daripada itu. Siapakah dia? Adalah anak manusia yang membawa terang pada dunia ini. Barang siapa yang mau menerima terang itu, barang siapa yang mau menerima anak itu, dia akan hidup. Haleluya! Sebab sinar kemuliaan daripada Kristus terang itu sendiri tidak akan berkesudahan. Haleluya. Jadi itu menghasilkan terbitnya matahari yang lebih besar dari yang pernah ada. Karena itu mendatangkan kabar yang lebih besar dengan terbitnya matahari. Ya, yang ini. Daripada terbitnya matahari yang ada pada waktu permulaan itu. Haleluya. Jadi itulah terbitnya matahari yang mendatangkan sebuah kabar bahwa dia sudah bangkit. Dia dihidupkan dari antara orang mati seperti yang sudah dia janjikan pada murid-muridnya. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya dia bangkit dari antara orang mati. Kenapa kenapa engkau mencari yang hidup di antara orang mati? Haleluya. Malaikat itu mengatakan demikian. Tetapi kita lihat seperti yang sudah kita bacakan tadi, bahwa terbitnya matahari itu pertama kalinya ada di kitab Kejadian yang sudah kita baca tadi. Itu mendatangkan sebuah pesan bahwa akan ada kehidupan di atas muka bumi. Haleluya. Kalau tidak ada terang, kalau tidak ada sinar, maka semua seperti yang katakan tadi, maka semua yang Allah ciptakan di atas bumi tidak akan bisa hidup. Tetapi ketika terang itu jadilah terang maka terang jadi. Itu menunjukkan bahwa ciptaan Allah yang sedang berada di muka bumi akan hidup. Haleluya. Ketika Kristus bangkit dari antara orang mati, itu menunjukkan bahwa semua orang percaya kepada Kristus akan hidup. Itu kabar gembira dan kabar sukacita. Siapa yang mau menerima terang itu? Siapa yang mau menerima anak itu? Sinar kemuliaan daripada Kristus yang tidak berkesudahan. Hanya orang yang mau mendengar, bertindak mengenalinya dan melakukan firman-Nya. Itu kuncinya. Haleluya. Glory. Aku percaya kepada Kristus. Dia mati karena dosa-dosaku. Dosaku sudah disucikan sebagai bagaimanapun dosaku merasa seperti kermiji. Kristus akan menyucikan dosaku putih seperti salju. Omong kosong kalau tanpa ada tindakan. Haleluya. Harus bersama-sama memikul beban yang berat. Supaya Tuhan memberikan kelegaan bagi setiap orang yang memang memikul beban. Haleluya. Siap menderita di muka bumi sementara waktu. Haleluya, karena kabar gembira sudah datang. Bukan kepada setiap orang, tetapi orang yang mau melakukan kehendak Bapa yang di surga dan mau taat kepada perintah Kristus. Dan menerima dan melakukan firman pada zamannya. Haleluya. Jadi kita lihat terbitnya matahari, yang terbitnya matahari itu bukan sekedar terbitnya, artinya sun. Matahari itu adalah seorang son, anak yang sudah bangkit untuk mendatangkan hidup kekal kepada semua benih Allah yang dijanjikan. Bahwa oleh maksud dan rencana itu, dia sudah melihat ada di muka bumi. Seperti yang saya katakan tadi, nama-nama mereka yang sudah tertulis di dalam kitab kehidupan domba Allah sebelum dasar dunia ada. Kenapa? Karena kita sudah ada dulu di dalam pikirannya Allah. Dan tubuh kita ini sudah ada dulu di dalam tanah.
Itulah sebabnya manusia dibangun dari debu dan tanah. Haleluya. Glory. Sudah ada. Sebelum Allah mengucapkan jadilah terang, maka terang jadi, tubuh manusia sudah ada di dalam tanah. Haleluya. Bukanlah itu program dan rencana Allah yang sangat indah bagi orang yang bertekun dan percaya kepada firman dan mau melakukannya? Haleluya. Jadi tidak akan ada, ya, tidak akan mungkin ada tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup pada waktu permulaan dulu kalau tidak ada matahari. Ya, untuk membawa kepada hidup. Demikian juga zaman ini, ketika anak Allah ada di muka bumi, perlu adanya terang sang anak untuk membawa mereka kepada hidup yang kekal. Orang-orang yang telah dipilih, yang sudah dia kenal sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa membantah firman ini. Tidak akan ada seorang pun yang bisa menambah dan mengurang firman ini. Haleluya. Semua janji Allah akan realita, akan nyata. Tepat pada zamannya. Haleluya. Jadi dia sudah memilih mereka di dalam dirinya sebelum dasar dunia. Dan pada pasca pagi itu, di dalam lumpur tanah itu, ya, suatu tempat terbaring tubuh-tubuh kita pada saat itu. Tubuh-tubuh orang percaya, ya. Sebagaimana seperti yang saya katakan tadi, bahwa tubuh manusia sudah ada di dalam tanah. Material tubuh kita ini sudah ada di dalam tanah. Sebelum dia mengucapkan terang. Haleluya. Glory. Haleluya. Dan di surga terdapat sebuah kitab memori. Dan atribut-atributnya sudah ada di dalam dia. Mengetahui hal itu, ya. Karena anak Allah itu sudah bangkit. Ia akan membangkitkan juga kepada hidup. Membangkitkan juga kepada hidup, yaitu bagi setiap anak yang sudah ditetapkan bagi masa yang besar itu. Haleluya. Jadi dia tahu itu akan terjadi. Sungguh suatu terbitnya matahari yang lebih gemilang dari pernah yang pernah ada pada awal mulanya. Ya, pada saat pertama kalinya ia mulai bersinar. Jadi pada pembukaan meterai Paskah yang besar ini. Jadi bukan hanya sekedar Yesus Kristus sudah bangkit. Dia sudah mati hanya menebus dosa kita. Dosa siapa? Karena firman Tuhan berkata Matius 7, 21-23, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadanya Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Mereka lah yang terselamatkan. Karena bukan mudah untuk mencari jalan keluar daripada kegelapan. Haleluya. Itulah sebabnya harus ada seorang penebus. Seperti yang saya katakan minggu kemarin. Allah tidak pernah mempercayakan kepada rasul dan nabi kepada seorang manusia tanpa dia menjadi daging dan tinggal di antara kita. Hanya untuk menebus kita. Dia harus menjadi daging seperti Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Haleluya. Ketika manusia itu jatuh di dalam dosa yang pertama kali di Taman Eden. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Berkuasa memberikan dan mengambilnya. Berarti kuasa pengubahan ada di dalam dia. Haleluya. Dan di Yohanes 14 ayat 19 dia berkata, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi.
Tetapi kamu melihat aku, hai orang-orang percaya, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Haleluya. Inilah kabar gembira. Inilah kabar baik yang sedang kita dengar. Tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi. Dunia ini tidak akan melihat dia. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu akan hidup. Dia berkata kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang percaya. Kalau Kristus hidup, kita pun akan hidup. Tetapi dunia tidak akan melihat dia. Sebab kita bukan berasal dari dunia, melainkan berasal dari surga. Haleluya. Karena kita adalah warga surga yang berasal dari Kristus, seperti yang katakan tadi. Aku sudah mengenalmu, ya. Aku sudah menuliskan namamu dalam kitab kehidupan anak domba sebelum dasar dunia ada. Efesus 1 ayat 4 berkata demikian. Aku sudah memilihmu sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya, karena aku hidup, kamu pun juga hidup. Bukan hanya dia ahli waris dari kebangkitan itu, melainkan semua benih yang dulunya sedang beristirahat di dalam pemeliharaan Allah yang besar itu adalah seorang ahli waris dari kebangkitan itu pada hari kebangkitan itu kepada hidup. Karena dia berkata, karena aku hidup, kamu pun akan hidup. Kita adalah ahli-ahli pewarisnya. Kita adalah benih Kristus. Benih-benih Kristus. Kita adalah Kristus-Kristus kecil. Firman yang telah menjadi hidup, melakukan kehendak Bapa kita. Sementara waktu dibuka bumi. Haleluya. Karena itu adalah pembukaan materai itu. Karena dia dibangkitkan, demikian pula setiap orang yang ada di dalam Kristus akan dibangkitkan bersama dengan dia. Haleluya. Pada saat terbitnya matahari yang gemilang itu. Yang gemilang itu, ya. Haleluya. Karena dia sudah membuktikan kebenaran, yaitu firman-Nya. Haleluya. Jadi semua kesuraman dan keraguan-raguan yang sudah menerawang di dalam pikiran manusia dilenyapkan. Dilenyapkan oleh kepercayaan kepada Kristus. Dilenyapkan oleh terang, karena terang itu ada di dalam kita. Haleluya. Itulah sebabnya aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Haleluya. Lukas 24 ayat 6. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Dia sudah mengatakan demikian. Dia sudah menyampaikan pesannya di Galilea. Apa yang diucapkan itu akan nyata di depan manusia. Lalu mereka mengingat apa yang pernah diucapkan oleh Yesus. Oh, rupanya itu nyata. Semua benar apa yang diucapkan Tuhan kita, Juru Selamat kita. Mereka bersuka cita. Tidak peduli apapun yang terjadi bagi hidup mereka. Karena mereka sudah mendapatkan kehidupan yang kekal. Haleluya. Glory. Jadi apa yang dikatakan ketika ia masih di Galilea, ketika mendung itu menutupi bumi dan benih-benih itu tidak dapat hidup tanpa matahari, untuk membangkitkan, dan mendung sudah menutupi bumi, dan sekarang artinya anak son dibangkitkan dan semua kesuraman dilenyapkan oleh terang ini. Ketika ia menyebar ke semua bangsa kepada orang-orang yang tidak ada dan kepada setiap orang
sebab ia telah bangkit. Sungguh suatu pernyataan yang indah. Tetapi bagaimana manusia, bagaimana orang yang menjauh daripada sinar cahaya tersebut? Mereka tidak akan mendapatkan kehidupan. Yang lari daripada hadapan Kristus, dari matahari tersebut, mereka tidak akan bisa hidup. Haleluya. Bagaimana kalau benih disimpan ke dalam lemari? Tidak ada terang untuk menyinari benih tersebut. Dia tidak akan bisa hidup. Haleluya. Dia tidak akan bisa tumbuh. Tetapi ketika terang pada waktunya datang kepada setiap orang yang merindukan terang tersebut, maka mereka akan mendapatkan kehidupan. Sebab terang itu datang untuk menerpa benih-benih Kristus itu sendiri. Haleluya. Dari iman sampai kasihkan saudara-saudara, semua disinari oleh terang tersebut. Haleluya. Itulah sebabnya setiap benih-benih Allah bersuka cita dan berglori, sebab penebusnya sudah hidup. Karena apa yang dimiliki Kristus akan dimiliki juga orang percaya. Haleluya. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala sesuatu, segala kuasa di surga dan di bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau Roh sudah turun ke atas mereka, kalau Roh Kristus sudah turun ke atas mereka, mereka akan menjadi saksi Kristus. Haleluya. Seperti saya katakan tadi, karena Rohlah yang menghidupkan. 1 Timotius 3:16, dan sesungguhnya agung rahasia ibadah kita, Dia telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberikan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Haleluya. Seperti di Wahyu yang sudah kita baca tadi, di Wahyu 1:18 itu. Yang sudah dikatakan, aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Glory. Dan kita baca lagi di Wahyu 1:17. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Inilah Yohanes yang sesungguhnya sedang melihat Kristus. Haleluya. Dan Lukas 28 ayat 49 berkata, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuatan dari tempat tinggi. Mereka menantikan di sana apa yang dijanjikan oleh Allah, seperti tertulis di kitab Yoel. Itu sudah janjikan, sebab Roh Allah, Roh Kristus akan datang kepada milik kepunyaannya. Haleluya. Sampai diperlengkapi semuanya dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Haleluya. Jadi jika dulunya benih itu tidak ada di bumi, maka benih itu tidak dapat hidup. Ia harus ada di bumi dan juga ditumbuhkan. Tidak peduli seberapa lama ia sudah terkurung di dalam kegelapan, ia akan tampil ketika anak manusia son itu bersinar ke atasnya. Haleluya. Jadi kita perhatikan, Dia datang untuk
membaginya, ya, membaginya dengan kita orang percaya. Haleluya. Jadi tidak heran Injil adalah kabar baik. Jadi itu artinya kabar baik, ya, jika seorang manusia mati demi kita. Itulah kabar baik yang sesungguhnya. Seorang mati bagi kita, yaitu Kristus. Haleluya. Jika Kristus dilahirkan, itu adalah kabar baik. Tetapi tidak pernah ada suatu kabar baik, tidak pernah ada kabar seperti kabar yang ini, bahwa Dia yang membuat janji itu sudah menegaskan janji itu, bahwa Dia hidup selamanya dan memegang kunci maut dan neraka. Haleluya. Jadi tidak ada lagi mendung, itu yang dimaksudkan. Tidak ada lagi mendung yang terlihat, sebab anak sudah bangkit dari kubur. Tidak ada lagi yang namanya tidak akan datang atau, ya, dia sudah datang, Injil kabar baik itu. Kita lihat di Matius 8:7. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dan ada antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Haleluya. Itulah sebabnya di Matius 20:10 yang kita baca tadi, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut pergi, dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Semua sudah diatur oleh Kristus. Haleluya. Itulah sebabnya bukan ketepatan setiap mempelai ada di segala penjuru, utara, timur, dan selatan, ya, dan utara. Allah menempatkan mereka masing-masing di setiap tempat. Sekalipun mereka tinggal di berbagai tempat, pesan terang itu akan datang kepada mereka. Haleluya. Kamu tinggal di sana supaya kamu mendapatkan pesan terang itu pada waktunya. Jadi tidak ada yang ketepatan. Haleluya. Glory. Terpujilah nama Tuhan. Sebab Ibrani 13:8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Zakaria 14:7, tetapi akan ada suatu hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam. Dan malam pun menjadi siang. Yang dimaksudkan adalah terang pada waktu senja. Firman datang, terang pada waktu senja. Ketika ada terang sedikit lagi, di sanalah kesempatan anak-anak Raja Wali sedang berkerumun untuk menerima pesan dan menikmati pesan pada waktunya. Sebelum matahari, ya, tenggelam, sebelum pintu tertutup. Haleluya. Sebelum Yesus Kristus datang tepat pada waktunya, ya, berkerumunlah, terimalah pesan, lakukan firman tepat pada waktu ini. Haleluya. Pada akhir zaman ini, sebelum pintu tertutup. Yohanes 14:12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Haleluya. Karena tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi. Artinya, sebelum pintu tertutup, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Kristus untuk kau lakukan. Itulah sebelum dia meninggalkan dunia ini. Tinggal sesaat lagi dunia tidak melihat aku lagi. Haleluya. Galatia 1:6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Lari daripada hadapan Kristus. Mereka adalah orang-orang gelap. Haleluya. Jadi sudah benar, sudah nyatakan di sini. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati sudah benar, Dia di dalam kamu katanya. Di dalam manusia,
maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana, katanya. Tubuhmu yang fana. Kenapa dikatakan tubuh yang fana? Karena tubuh kita ini ya diambil dari tanah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, tanah pun sudah terkutuk, semua pohon dan sebuah makhluk yang hidup sudah terkutuk. Berarti otomatis memiliki tubuh yang fana. Haleluya. 1 Yohanes 5:12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Haleluya. Percayalah kepada Kristus. Dia adalah juru selamatmu. Milikilah dia, supaya sinar kemuliaan, supaya terang itu ada di dalam jiwa dan pikiranmu. Miliki anak, karena tanpa anak tidak ada seorang pun yang bisa terselamatkan. Karena hanya darah dialah, Allah yang telah menjadi daging, darah dialah, haleluya, kebangkitan dialah yang bisa membangkitkan manusia yang sudah mati. Dan ketika Kristus sudah duduk di tahta, yaitu Yerusalem yang baru kekal, maka setiap orang percaya pun akan bersama-sama dengan dia sebelum dia menjatuhkan penghakiman ke atas bumi. Haleluya. Karena waktunya belum tiba untuk menjatuhkan penghakiman ke atas bumi. Mazmur 16:10 kita lihat untuk menutup. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Dan Kisah Rasul 2:27, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Haleluya. Kita tidak pernah melihat kebinasaan, karena kita sudah menjadi milik Kristus. Tetapi kita ingat, bukan hanya sekedar percaya, tetapi melakukannya. Banyak orang mengatakan Yesus sudah bangkit. Terpujilah nama Tuhan. Bangkit dari mana? Dari antara orang mati. Oleh karena apa? Oleh karena dosaku. Sejak kapan kamu bertobat? Firman Tuhan berkata, engkau harus dilahirkan kembali. Tanpa ada kelahiran kembali, yang lama sudah mati, perbuatan-perbuatan yang najis sudah ditanggalkan dari hati dan pikirannya, supaya dilahirkan kembali, itu tidak akan bisa melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Dan akan melihat kebinasaan. Tetapi kita lihat, kalau orang sudah bertindak melakukan firman Tuhan sesuai dengan firman-Nya, tidak akan pernah melihat kebinasaan. Glory, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita sangat diberkati pada waktu yang indah ini, ya. Kita sudah membaca firman-Nya. Dan untuk menutup 3 ayat lagi, Imamat 23:9. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 10, berbicara kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan itu kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaian kepada imam. Dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di depan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Kita lihat, ini adalah sebuah perlambang yang baik, yang sempurna bagi setiap orang percaya. Ketika Israel pergi ke sana untuk mengambil anggur, yaitu setanda sebagai tanda, dan diberikan kepada imam. Karena Tuhan sudah memerintahkan bahwa tanah perjanjian sudah diberikan kepada mereka. Dan imam pun melambaikan, haleluya, buah sulung tersebut. Dan Kristus sudah mati dan dilambaikan bagi setiap orang percaya. Haleluya, hasil itu sudah dibawakan kepada kita, yaitu anggur tersebut, buah sulung tersebut. Haleluya, berikan kepada Kristus, dan roh melambaikannya
yang dimaksudkan. Inilah hasil pekerjaanku, inilah pengorbananku, kata Kristus, kata Roh Kudus, supaya kita mendapatkan hasil daripada Kristus. Haleluya, glory. Itulah sebabnya setiap orang menjadi sosok seorang manusia sempurna karena sudah disempurnakan. Kenapa? Lewat perbuatan kita, lewat pengorbanan kita, sehingga kita pun keluar daripada sistem kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat dan orang-orang yang berdosa. Tetapi terpujilah nama Tuhan. Itulah tujuan Tuhan bangkit dari antara orang mati, hanya untuk menebus setiap orang yang percaya kepadanya. Orang-orang pilihannya yang sudah ditentukan sebelum dasar dunia ada. Terpujilah nama Tuhan. Sampai di sini pembahasan kita. Biarlah Tuhan selalu menggerakkan hati dan pikiran kita, selalu diberikan kekuatan untuk berjalan di dalam terang di waktu senja. Haleluya, glory. Terpujilah nama Tuhan.